Untuk sebagai jiwa nasionalisme kita, kepada operator mohon dipersilahkan untuk memutar lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas ketersediaan Bapak Ibu untuk mengikuti. Kemudian, acara selanjutnya adalah sesi foto bareng. Kawan-kawan Voica, saya perkenalkan untuk salam Voica adalah seperti ini, ibu jari dan jari telunjuk dibuka ya Bapak Ibu. Kawan-kawan Voica mohon open cam semua agar panitia kita bisa memfoto kita semua. Baik, sudah semua? Satu, dua. Baik, tunggu. Satu, dua. Lagi. Sebentar. Satu, dua. Satu, dua. Oke. Masih ada baris. Oh, baris yang belakang belum open cam ya Bapak Ibu. Mungkin nanti di penghujung acara akan ada sesi foto kembali. Terima kasih yang sudah berkenan untuk open cam-nya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mencarikan suasana, kami memiliki beberapa informasi terkait 2 jam pelatihan ke depan. Ada beberapa gift ya, kawan-kawan Felicia. Yang pertama ada ice breaking, nanti akan dipilih sekitar 2 orang yang memenangkan permainan dari kami. Yang kedua, untuk kawan-kawan Voica yang sudah memfollow media sosial Voica, ada TikTok, ada Instagram maupun Facebook, nanti akan diberi gift oleh panitia kita. Kemudian yang ketiga, ada video testimoni. Jadi kawan-kawan Voica yang sudah hadir pada malam hari ini boleh langsung membuat video testimoni dan langsung diupload di media sosial masing-masing ya kawan-kawan Voica. Dan 2 orang pemenang yang sudah mengupload akan diberi gift oleh panitia Voica. Langsung aja chat admin. Terima kasih. Kemudian setelah peraturan yang saya berikan, kemudian agar kita bisa mencarikan suasana, langsung saja breakingnya saya mulai. Mohon dipersilakan kakak moderator.
Nah, untuk ice breaking ini kita akan memilih bukan siapa yang cepat aja, Pak ya. Ya, kawan-kawan Voica, akan tetapi siapa yang cepat dan tepat menjawab itulah yang mendapatkan gift-nya, seperti itu. Boleh nanti yang memiliki jawabannya langsung langsung open cam dan langsung menjawab ya, kawan-kawan Voica. Baik, ice breaking kali ini game si paling cepat. Next. Kemudian aturan bermainnya adalah sebelum permainan dimulai, seluruh peserta diharapkan menyimak arahan yang disampaikan oleh panitia Voika. Terdapat beberapa permainan yang berbeda, setiap permainan memiliki aturan masing-masing. Pastikan semua peserta mematuhi aturan yang dijelaskan. Nikmati prosesnya dan jadilah bagian dari keceritaan bersama. Akan ada hadiah misteri bagi pemenangnya. Selanjutnya. Nah, games yang pertama. Siapa aku? Instruksinya mohon dengarkan petunjuk yang dibacakan, lalu tebak jawabannya. Siapa atau apakah aku? Kemudian kawan-kawan Voika bisa langsung menebak jawabannya. Nah loh, siapa aku? Apakah udah ada yang bisa menjawab nih? Siapa aku atau apakah aku? Bagaimana? Deg-degan? Oke, lanjut kakak moderator. Nah, clue yang pertama, kawan-kawan. Nah, siapa aku? Aku bikin pesanmu lebih meyakinkan. Aku terdengar jelas dan tegas. Nah, boleh Bapak Ibu atau kawan-kawan Voika yang lain boleh langsung bisa menjawab kalau yang sudah tahu jawabannya. Monggo, saya Siap, persilahkan. sudah tahu Open cam. jawaban. Mohon izin, Ya, boleh Bapak Ahmad Rifai, silahkan. mikrofon. Mikrofon. Ya. Jawabannya mikrofon. Ya, jawabannya berarti dari Bapak Ahmad Rifai adalah mikrofon ya. Siap. Siap, ya. Baik. Apakah ada jawaban yang lain dari kawan-kawan Voika? Izin menjawab. Baik. Ibu Ria dari Kendal. Boleh dijawab? Intonasi. Intonasi. Baik. Terima kasih jawabannya. Oh, dari Kak Irca juga artikulasi. Oh, Mikrofon, intonasi, dan artikulasi ya. Yang sudah menjawab ada 3 nih. Wow. Apa ada lagi yang ada menjawab? Boleh banget. Sebelum saya bagikan jawaban yang benar. Oke, apakah perlu clue yang kedua, kakak moderator? Boleh dilanjut? Oke, clue keduanya. Aku membuat ucapanmu terdengar jelas, tegas, dan lebih dipercaya orang. Wah, ini mendekati apa nih? Mendekati mikrofon, atau intonasi, atau artikulasi? Siapa yang benar? Jeng jeng. Apakah ada jawaban yang lain? Siapa tahu? Oh, ini dari Ibu Tuti, public speaking. Baik, Ibu Tuti, terima kasih jawabannya. Ada 4 berarti sekarang. Dari Bapak Ahmad mikrofon, dari Ibu Tria intonasi, dari Ibu Irca artikulasi, dan dari Ibu Tuti public speaking. Baik, lanjut ya untuk clue ketiga. Kakak moderator dipersilahkan langsung jawabannya atau clue lagi. Oh, jawabannya adalah intonasi. Ibu Tria, selamat. Selamat Ibu Tria. Nanti untuk terakhir acara boleh menghubungi kakak admin ya untuk diberikan gift-nya. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus untuk Ibu Tria. Intonasi ya. Tenang aja kakak-kakak Voika yang lain. Jangan berkecil hati karena kita masih memiliki beberapa ice breaking yang lain. Seperti itu. Ya, alhamdulillah baik, Ibu Tria. Rezeki di malam minggu.
Oke. Dan kemudian tenang aja, setelah ice breaking 1 ada ice breaking yang kedua, kakak Voika. Boleh kakak moderator di next untuk ice breaking yang kedua. Apakah menentukan teka-teki kembali ataukah seperti apa? Nah, loh. Nah, tujuan dari ice breaking ini adalah supaya kita rileks ya kakak dan teman-teman Voika. Agar apa? Ya memang seminar kali ini agar kita berani untuk tampil di depan umum dan berani untuk berbicara. Dari gugup ke meyakinkan. Seperti itu. Bagaimana? Ada ice breaking yang pertama. Oh, yang kedua ini ya. Baik. Clue yang pertama. Clue yang pertama kakak moderator geser. Nah, siap. Ice breaking yang kedua siap-siap ya kakak Voika, teman-teman, kawan-kawan. Aku hadir ketika kamu berani bicara meski takut. Aku tumbuh karena latihan. Clue pertama, siapa yang bisa menjawab? Boleh langsung unjuk suara. Dan cepat. Dari kakak Ari, public speaking ya, public speaking. Baik. Public speaking dari kakak Anissa, percaya diri. Terima kasih kakak Ari dan kakak Anissa untuk jawabannya. Ayo teman-teman, kawan-kawan Voika yang lain, Mohon boleh. izin menjawab. Mohon izin menjawab. Siap. Baik kakak Ahmad Rifai, apa jawabannya? Voika Trainer. Voika Trainer, Masya Allah. Keren, 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 keren. Itu nama kita, Voika Trainer. Siap. Apakah ada jawaban yang lain dari kakak Voika? Dari Kak Irca. Kak Irca kepercayaan diri. Oh, sama dengan hampir mirip dengan Ibu Anissa ya. Kepercayaan diri sama ya. Baik. Kemudian clue kedua langsung ya kakak moderator. Oh, ada lagi. Dari Ibu Azalia. Ketahanan mental. Baik, terima kasih Ibu Azalia untuk jawabannya. Semoga ini benar. Amin. Baik, sudah ada 4 jawaban. Public speaking, percaya diri, Voika trainer, dan ketahanan mental. Apa jawaban yang benar? Monggo kakak moderator untuk clue keduanya boleh dibuka. Baik, untuk clue kedua adalah aku muncul saat kamu berani mulai berbicara waktu masih takut. Dan aku semakin kuat setiap kali kamu berlatih. Nah loh, ini mendekati apa nih? Mendekati public speaking? Atau mendekati percaya diri? Atau mendekati Voika trainer? Atau ketahanan mental? Boleh misalnya ada yang diganti jawabannya tadi boleh loh. Sudah menemukan clue kedua seperti itu. Boleh. Ada yang mau diganti siapa tahu? Kawan-kawan Voika dari Pak Ari, dari Ibu Ari, Ibu Anissa, Pak Ahmad, Ibu Azalia, Ibu Irsya. Tetap kekeh dengan jawaban yang pertama. Seperti itu ya. Dari Ibu Irca, keberanian. Baik, Ibu Irka, terima kasih jawabannya. Keberanian. Ada 5 berarti pilihannya sekarang. Dari Ibu Azalia, diganti rasa percaya diri. Baik, rasa percaya diri sama seperti Ibu Anissa ya, kalau begitu ya. Nah, jawabannya apa nih, teman-teman? Jeng jeng, sudah siap? Apakah ada yang ketinggalan untuk menjawab? Ataukah mau masih menjawab, mencoba? Boleh banget. Oke, langsung ya untuk jawabannya. Silakan kakak moderator. Kita sudah penasaran nih. Sudah mulai panas. Energinya sudah mulai tumbuh ya. Wow, jawabannya adalah percaya diri. Ada 2 pemenangnya dari Ibu Anissa dan Ibu Azalia. Silakan beri tepuk tangan untuk kedua pemenang, Ibu Anissa dan Ibu Azalia. Jadi pemenang untuk ice breaking kali ini yang pertama adalah Ibu Tria, yang kedua ada Ibu Anissa,
Yang ketiga ada Ibu Azalia. Alhamdulillah Ibu Azalia tadi sudah mengganti ya jawabannya. Yang awalnya ketahanan mental akhirnya menemukan jawaban yang pasti dari clue kedua yakni rasa percaya diri. Oke, terima kasih. Ketiga pemenang sudah ikut berpartisipasi dan teman-teman yang lain juga jangan bersedih hati, kita masih ada beberapa gift dengan ketentuan seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Baik, kemudian setelah ice breaking kali ini kita akan memasuki sesi utama ya. Kakak-kakak, kawan Voika. Nah, sesi selanjutnya adalah sesi materi dari Ibu Dr. Jessica Susanti, seperti itu. Dan sebelum sesi materi, kemudian kita akan memutarkan video bumper dulu dan setelah bumper selesai nanti kita persilahkan untuk Ibu Dr. Jessica Susanti tampil di sesi utama kita kali ini. Seperti itu ya. Dan dimohon pada saat sesi utama, pada saat Ibu Dr. Jessica Susanti menyampaikan materi, boleh kiranya jika ada pertanyaan langsung saja di kolom chat. Nanti setelah sesi materi utama selesai akan dijawab oleh Ibu Dr. Jessica. Seperti itu, kawan-kawan Voica. Terima kasih. Boleh kakak moderator melanjutkan. Dalam dunia kerja saat ini, kompetensi ilmu saja tidak akan cukup sebagai bekal kita menghadapi persaingan bisnis. Yang berani berbicara berarti berani membuka peluang. Bukan yang paling pintar yang paling diingat, tapi yang berani berbicara. Public speaking untuk pemula dirancang untuk membantu tampil lebih percaya diri, jelas, dan meyakinkan. Untuk itulah, pada kesempatan yang berharga ini, kita akan mendengarkan paparan materi public speaking dari akademisi yang selama bertahun-tahun bergelut langsung dalam dunia edukasi, serta pelatihan komunikasi strategis bagi para profesional. Beliau dikenal dengan pendekatan komunikasi yang tajam, jernih dalam penyampaian, dan membumi dalam praktik. Para peserta yang kami banggakan, marilah kita mulai kelas public speaking pada hari ini dari gugup ke meyakinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam kawan-kawan Voika. Terima kasih sudah meluangkan waktu di malam minggu ini untuk tetap hadir kita belajar bersama. Di saat banyak orang memilih istirahat atau berkumpul dengan orang terkasih, kehadiran kawan-kawan malam ini adalah bentuk komitmen yang patut untuk dihargai. Izinkan saya menyapa dengan pantun kecil. Bintang muncul di langit malam, angin lembut menyapa hati. Malam minggu kita berjumpa dalam layar dan salam. Semoga ilmu mendekatkan bukan sekedar menemani. Baik, semoga sesi malam ini mengalir ringan, hangat, memberi manfaat. Dan mari kita mulai kelas kita bersama, oke? Saya ingin mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Siapa di sini yang sebenarnya punya ide bagus, tapi sering kalah duluan oleh rasa gugup? Hayo, siapa? Tenang kawan-kawan Voika, kalau iya, kawan-kawan sedang berada di ruang Zoom yang tepat. Nama saya Jessica Yeni Susanti dan hari ini saya tidak datang sebagai orang yang paling jago bicara. Saya datang sebagai seorang yang percaya bahwa public speaking bukan soal bakat, tapi soal keberanian yang dilatih dengan cara yang tepat. Kawan, banyak orang berpikir kalau sudah pede itu baru berani bicara. Padahal kalau saya boleh katakan,
Seringkali justru terjadi kebalikannya. Kita itu berbicara dulu, meski gugup, baru kemudian rasa percaya diri itu tumbuh. Dan malam hari ini di pelatihan ini kita tidak sedang belajar menjadi pembicara yang sempurna, kawan-kawan. Kita belajar menjadi pembicara yang manusiawi. Bisa salah, bisa grogi, tapi tetap meyakinkan dan tentu saja layak untuk didengar. Jadi kalau hari ini kawan-kawan dengan datang dengan jantung agak berdebar ya, dak dikduk gitu ya, suara sedikit bergetar atau pikiran bertanya, saya bisa nggak sih ya? Oke. Percayalah kawan-kawan, itu bukan kelemahan. Itu tandanya kawan-kawan siap untuk bertumbuh. Siap semuanya? Mari kita mulai perjalanan dari gugup menuju meyakinkan. Selamat belajar bagi kawan-kawan semua dan selamat menemukan suara terbaik kawan-kawan. Baik, malam hari ini sebelum kita masuk ke pokok materi, saya ingin lempar 3 pertanyaan sederhana. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk safety kita belajar malam hari ini, pastikan kawan-kawan mungkin yang sedang mengikuti kelas Voika malam hari ini dengan kopi ya, dengan kopi atau apapun yang ada di meja kawan-kawan, hati-hati jangan sampai kesenggol ya, karena itu akan mengganggu belajar kita. Kemudian kabel-kabel mungkin yang ada di bawah atau di mana, pastikan ya, jangan sampai itu akan mengganggu konsentrasi kita malam hari ini. Baik kawan-kawan semua, sebelum kita masuk ke pokok materi seperti yang sudah saya katakan, saya akan lempar 3 pertanyaan sederhana banget buat teman-teman ya. Tidak ada jawaban benar atau salah, tidak ada yang akan saya tunjuk satu persatu malam hari ini. Tenang, karena ini bukan ruang sidang ya. Coba tulis di chat ya, kawan-kawan Voika, tulis di chat 1 kata saja. Apa yang paling sering kawan-kawan rasakan saat harus bicara di depan orang? Sekali lagi ya, di kolom chatnya masing-masing. Apa yang paling sering kawan-kawan rasakan saat harus bicara di depan orang? Gugup kah? Takut salah? Blank? Atau mungkin terlalu banyak pikiran? Ayo, ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, menarik ya. Ternyata kita tidak sendirian kawan-kawan. Banyak yang mengalami hal yang serupa. Ada yang gugup, ada yang takut salah, ada yang blank. Bahkan ada yang merasa pikirannya banyak banget. Oke, kita tinggalkan pertanyaan yang pertama kawan-kawan. Saya akan masuk pada pertanyaan yang kedua. Ya. Siapa di sini yang sebenarnya paham materinya, tapi saat diminta bicara, tiba-tiba suaranya hilang? Ayo, kalau pernah, silakan raise hand. Ada? Ada? Ya. Siapa di sini yang sebenarnya paham materinya, tapi saat diminta bicara, tiba-tiba suaranya hilang? Hui, keren. Ya. Oke. Ada ya? Wah, semuanya pada bisa semuanya. Semuanya pada nggak ada masalah. Luar biasa. Terima kasih, ini kelas yang jujur. Saya suka banget ya. Jawaban yang jujur. Nah, pertanyaan saya yang terakhir kawan. Sebelum saya masuk pada materi pokok gugup ke meyakinkan. Siapa yang kalau presentasi kepalanya bilang tenang, tapi tangannya bilang gemeter gitu? Ayo siapa? Cat angka 1 kalau pernah, 2 kalau sering, 3 kalau tiap saat. Yes, ya. Jadi dicat angka 1 kalau pernah kawan. Angka 2 kalau itu sering banget terjadi. Angka 3 kalau tiap saat. Oke. Yes. Ternyata kita bisa senasib kawan-kawan ya. Dari jawaban-jawaban yang sudah masuk, saya boleh simpulkan kawan-kawan? Boleh ya?
dari jawaban tadi kita belajar satu hal penting kawan. Ternyata masalah kita bukan tidak bisa bicara, tapi tidak tahu bagaimana mengelola rasa gugup. Oke, dan kabar baiknya kawan, itu bisa kita pelajari. Are you ready? Ya, jadi sekarang mari kita masuk ke pokok materi pertama. Bagaimana mengubah gugup menjadi energi yang justru membuat kawan-kawan menjadi pribadi meyakinkan. Silakan bisa diperhatikan dalam slide yang sudah dipersiapkan kawan-kawan ya. Ada satu masalah yang saya angkat ya malam hari ini. Kenapa orang takut bicara di depan umum? Kenapa orang takut bicara di depan umum kawan? Kalau kita bongkar lebih dalam, ketakutan bicara di depan umum itu jarang sekali datang dari audiens kawan. Sumber utamanya datang dari diri sendiri. Maksudnya apa? Datangnya dari dalam diri kita kawan. Apakah ada teknik untuk mengalahkan itu? Ya, tentu saja ada. Dan malam hari ini berbahagia bagi teman-teman yang bergabung bersama saya di kelas Voika. Saya akan mengawali dengan teknik-teknik bagaimana kita bisa melawan rasa takut yang ada di dalam diri kita. Ada 3 praktek ya teman-teman. Silakan boleh dicatat kalau yang sudah siap dengan alat tulisnya. Praktek pertama, teman-teman ayo kita mengenali pola gugup pribadi. Ya, itu adalah langkah yang pertama. Contoh sederhana seperti ini, kawan-kawan. Sebelum bicara, ya, yang muncul di kepala bukan apa pesan saya. Tapi kalau saya salah gimana? Nanti kelihatan bodoh nggak sih? Mereka loh lebih pintar dari kita. Mereka loh lebih pintar dari saya. Pernah nggak? Teman-teman, muncul kalimat-kalimat seperti yang sudah saya katakan tadi. Padahal, ayo kita jujur, sebelum kita mulai bicara, audiens kita loh belum ngapa-ngapain, tapi kita sudah mulai mengadili diri kita sendiri. Benar nggak? Dan ada nggak yang pernah mengalami seperti itu? Nah, kawan-kawan, saya dalam beberapa kesempatan ya ketika saya diundang dalam in-house training atau memberikan materi-materi, saya sering lihat peserta, banyak peserta ya yang sebenarnya mereka sudah siap secara materi tapi runtuh karena dialog batinnya yang salah. Nah, inilah yang harus kita lawan kawan. Dan strategi awalnya kita harus tahu dulu, tahu di mana posisi yang harus kita lawan. Sehingga kita harus mampu untuk mengelola ketakutan itu kawan. Saya kasih instruksi ya, saya kasih instruksi buat kawan-kawan yang sudah ada di lingkungan belajar Voika malam hari ini. Kawan, tutup mata sebentar. Saya minta waktu, semuanya tutup mata sebentar. Bayangkan, ya sudah tutup mata nih semuanya ya. Oke, kita lanjut. Bayangkan kawan-kawan ya disuruh maju bicara sekarang di suatu forum resmi. Di sana ada Bapak Wali Kota, ada Bapak Bupati atau Kepala Dinas atau siapapun. Kawan-kawan tiba-tiba mendapatkan instruksi untuk berbicara dan atau menyampaikan sesuatu, dan itu tanpa persiapan. Oke, perhatikan. Apa yang pertama kali muncul? Bisa dibuka matanya yang masih tertutup? Ya. Bagaimana kawan? Bagaimana dengan pikiran? Takut salah? Takut? Oke. Bagaimana dengan tubuh? Jantung detaknya lebih cepat? Tangannya dingin? Suaranya bergetar? Bagaimana dengan perilaku? Pengen cepat selesai?
Ngomong jadi keburu-buru? Yes. Itu banyak dialami oleh banyak orang, teman-teman. Artinya, kalau kita tahu polanya, maka kita bisa mengendalikannya. Jadi, yang berbahaya itu ada faktor gugup yang tidak kita sadari. Ya. Ada banyak tekniknya dan rasanya kalau kita bahas ini dalam kelas online ini memang kurang efektif kawan ya. Sehingga saya berharap kita bisa ketemu dalam kelas off air. Ya, sehingga kita bisa lebih mempraktekkan bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut ketika kita diinstruksikan untuk berbicara di dalam forum yang amat sangat resmi. Sementara kita tidak siap. Baik, kita akan lanjut pada praktek kedua. Ya, kalau tadi di praktek yang pertama kita harus bisa mengenali pola gugup pribadi. Nah, sekarang di praktek yang kedua, kawan-kawan, kita mengganti dialog batin. Ini merupakan latihan mental cepat, kawan. Ya, jadi praktek yang kedua kita berupaya mengganti dialog batin. Ya, saya ajak teman-teman untuk kita melatih mental dengan cepat. Instruksi saya malam hari ini, ya. Silakan kawan-kawan menuliskan atau mengucapkan dalam hati saja. Dialog lama mungkin yang sering muncul. Saya tuh nggak jago ngomong, ya. Saya tuh nggak pede. Saya itu termasuk orang yang introvert. Ayo kita ganti. Ya, kita ganti dengan satu kalimat instruksi sederhana, kawan-kawan. Apa yang harus kita ganti? Nah, ini kita sudah mulai masuk pada teknik ya, mengganti dialog batin. Latihan mental cepat. Ketika kawan-kawan sudah mulai diganggu dengan kalimat-kalimat yang tadi saya katakan, saya tuh nggak bisa ngomong, saya tuh introvert, saya tuh kurang percaya diri. Yes. Ini latihan mental cepat yang mau saya kasih, singkat, padat malam hari ini ya. Ayo teman-teman, lepaskan dulu ya semuanya ya. Ayo, ikuti saya. Tarik nafas, bicara pelan, sampaikan satu poin. Ya, tarik nafas. Di sini saya pakai 4 hitungan ya. Latihan langsung ya, teman-teman ya. Kita hitung bersama. Jadi 1, 2 ya. 2 tahan, 3 tahan, 4 hembuskan. Oke ya, kita coba ya. Jadi pertama kita start angka 1, angka 2, 3 ditahan, 4 dihembuskan. Ya, mengganti dialog batin kita lakukan dengan cara tarik nafas. Ya. Sudah siap? Kita mulai ya. Ayo. Saya hitung ya. Siap semuanya? 1, tarik. 2, tahan. 3, tahan. 4, hembuskan. Oke? Apa maksudnya? Ya, kawan-kawan. Pikiran kita tidak butuh motivasi saat gugup. Ayo digaris bawahi ya. Pikiran kita tidak butuh motivasi saat gugup. Dia butuh perintah sederhana. Oke? Sederhana sekali kan? Ya. Sekarang praktek ketiga. Praktek ketiga. Saya review lagi catatannya ya. Pertama, kita mengenali pola gugup pribadi ya. Kemudian yang kedua, kita mengganti dialog batin. Di sini kita melakukan latihan mental super cepat. Nah, yang ketiga, latihan salah dengan aman ya.
Kenapa ini saya perlu sampaikan pada kawan-kawan semua? Karena siap dan tidak siap, kesalahan itu dimungkinkan terjadi. Bisa jadi karena teknis, bisa jadi tiba-tiba lampu padam, ya, dan banyak hal yang membuat akhirnya kita melakukan kesalahan. Inginnya kita berbicara kalimat A, tiba-tiba ngeblank, ya. Dan ini penting, jarang diajarkan, hanya ada di Voika. Oke, nah saya instruksikan ya kepada teman-teman semuanya, ini bisa dijadikan micro teaching juga malam hari ini ya teman-teman. Saya butuh satu orang yang ada di kelas ini. Nggak usah mikir berat ya kawan-kawan, cukup 20 detik saja. Cukup 20 detik saja, saya butuh satu orang, bisa raise hand? Ada? Ada? Satu saja. Ayo, tadi waktu ice breaking ya banyak yang antusias nih. Sekarang kita mau micro teaching saja karena waktu kita terbatas. Ada satu orang yang mau tampil malam hari ini. Saya hanya butuh suaranya saja. Cukup 20 detik, tidak perlu mikir-mikir berat. Sudah ada? Adakah rekan-rekan yang bisa bantu saya? Siap, bisa. Ya, iya. Ini Pak Ahmad Rifai ya. Oke, teman-teman dari advokat ini ya. Terima kasih sudah siap untuk menjadi model saya malam hari ini, Pak Ahmad Rifai. Pak Ahmad Rifai, nggak usah mikir berat ya. Contoh, berikan saya satu narasi ya, makanan favoritnya Pak Ahmad Rifai. Kopi atau apa, nasi goreng, atau barangkali fitness dan lain-lain. Saya minta satu paragraf. Coba diucapkan. Anda boleh bercerita kepada saya tentang sesuatu yang menjadi favorit bagi seorang Pak Ahmad Rifai. 3, 2, 1. Silakan. Ya, sepintas tentang kopi. Saya sangat favorit dengan kopi. Karena apa? Kopi membuat penyemangat bagi saya. Paling tidak bangun tidur wajib ada kopi. Terus siang, bangun tidur siang kalau nggak ada kopi hanya pusing. Malam hari juga seperti, makanya kopi seperti teman untuk membangkitkan semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Nah, itu aja. Mungkin. Oke, terima kasih. Perhatikan teman-teman yang lain, tadi Pak Ahmad Rifai sudah memberanikan diri bercerita tentang sesuatu di hadapan audiens, ya, audiens offline. Perhatikan teman-teman, ada jeda tidak tadi? Ada ya? Ada kata ada kan? Ada, tadi saya menghitung ya, 1, 2. Dan itu tidak masalah, kawan-kawan, tidak masalah. Seperti tadi ketika saya mengawali kelas, saya juga sempat berpikir, gitu. Bagaimana ketika itu menjadi sesuatu yang tidak masalah? Karena kita menyampaikannya dengan percaya diri. Kita tetap tenang. Oke? Ya. Jadi, di kalimat ketiga ya, praktik ketiga ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwa public speaking itu bukan soal kalimat yang indah ya, tapi bagaimana kita berani menyelesaikan kalimat meski tidak sempurna. Dan rekan kita tadi Pak Ahmad Rifai sudah memberanikan diri berbicara tentang kopi tanpa persiapan. Tentu saja banyak orang yang maju mundur. Aduh, nanti ngomong apa ya? Terus nanti bagaimana? Bisa nggak diterima ya? Nah, tapi Pak Ahmad Rifai luar biasa, bisa menyelesaikan hingga akhir dan kita semuanya bisa memahami, mengerti apa yang disampaikan oleh
rekan kita tadi ya. Jadi sekali lagi teman-teman, public speaking itu bukan soal kalimat yang paling indah, tapi bagaimana kita memiliki keberanian menyelesaikan kalimat meski tidak sempurna. Ya, itu praktek yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat, saya kasih buat teman-teman semuanya. Apa yang keempat? Fokus ke audiens, bukan ke diri sendiri. Kenapa saya harus katakan ini teman-teman? Karena masalahnya yang sering muncul ya, seseorang yang diminta untuk menyampaikan pesan terlalu sibuk mengawasi diri sendiri. Terlalu sibuk untuk menilai diri sendiri. Kalau radikalnya saya bisa bilang terlalu sibuk untuk melihat apa yang kurang di dalam diriku. Nah, solusi yang bisa saya berikan buat kawan-kawan semua, alihkan fokus keluar. Ya. Instruksi cepat saya buat teman-teman, malam hari ini saya kembali memilih teman-teman yang hadir di Voika. Ada nggak nih? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Jadi yang mau saya katakan saat bicara fokus menyampaikan pesan ke audiens kita. Kenapa saya katakan teman-teman? Karena begitu fokus kita keluar, rasa takut kita ini jadi mengecil. Jadi gugup itu hidup dari perhatian yang berlebihan terhadap diri sendiri. Apalagi yang kita perhatikan adalah sisi-sisi yang kita anggap itu kurang. Pesan yang sudah ada di dalam benak kita, kawan-kawan, yang sudah kita olah di dalam hati kita, pesan itu sudah kita rangkaikan bahkan dengan kalimat yang paling sederhana sekalipun, ketika akan terucap keluar dari mulut kita menjadi berbeda. Kenapa? Karena antara pikiran dan yang diolah di dalam rasa kita, di dalam hati kita, ini tidak sinkron, sehingga yang keluar di mulut jadi berbeda. Jadi kita terlalu capek, kita terlalu menekankan banyak hal yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi teman-teman, sebagai penuntut praktik untuk kita mengalahkan ketakutan, kata kuncinya buat teman-teman ya, bahwa malam hari ini kita belajar satu hal penting. Ketakutan itu tidak perlu dilawan, ya. Jangan dilawan. Karena semakin kita lawan, kita akan semakin tidak berdaya, kawan-kawan. Lalu diapakan? Diarahkan. Ya. Sekali lagi jadi catatan buat teman-teman semuanya. Ketika kita takut untuk berbicara, yang harus kita lakukan bukan kita lawan ketakutan itu. Cukup yang harus kita lakukan diarahkan. Ya. Begitu kawan-kawan kenal polanya, kita mampu untuk mengatur dialog batin kita dan berani tetap bicara meski salah. Disitulah kepercayaan diri mulai terbentuk, kawan. Saya berharap kita semuanya bisa nangkap dari slide saya yang ini ya. Sekarang kita akan masuk. Sebenarnya bagaimana sih fondasi bicara yang benar? Kawan, kalau kita bicara soal fondasi bicara yang benar, ini bukan soal gaya, tapi soal kesiapan tubuh dan suara untuk menyampaikan pesan. Karena audiens menangkap itu bahkan sebelum kita membuka mulut. Kita akan mulai dari postur tubuh, ya. Kita akan mulai dari postur tubuh. Apakah ini kameranya bisa diarahkan ke saya ya? Kita akan praktek kawan-kawan. Kita mulai dari postur tubuh ya, teman-teman ya. Kalau misalnya memang bisa berdiri, silakan bisa berdiri. Itu bisa dibalik tidak ya kameranya ya? Kawan bisa melihat saya? Saya?
Kita sekarang masuk pada fondasi bicara yang benar. Kawan-kawan, sekali lagi saya ulangi, kalau kita bicara soal fondasi bicara yang benar, ini bukan sekedar soal gaya, ya, tapi soal kesiapan tubuh dan suara untuk menyampaikan pesan. Karena audiens itu menangkap bahkan sebelum kita membuka mulut. Jadi bagaimana kita mempersiapkan postur tubuh kita. Semuanya bisa pandangan ke saya karena kebetulan saya sedang tidak dalam posisi duduk. Kawan-kawan bisa melihat ya, kita mulai dari postur tubuh. Ya. Kawan, banyak orang merasa gugup lalu kemudian tanpa sadar menyempitkan dirinya sendiri. Bahu naik, kemudian nih ya di zoom ya ke saya ya teman-teman official bisa dibantu ya. Jadi orang itu gugup karena tanpa sadar mereka menyempitkan dirinya sendiri. Bahu naik, badannya sedikit membungkuk. Terus ditambah lagi nih, tangannya sibuk kemana-mana. Ada tangannya yang begini nih ya, ada tangannya yang begini, ada tangannya yang begini gitu. Padahal kawan-kawan, berdiri tegak itu bukan menjadikan kita sosok seperti terlihat orang galak. Tidak ya. Tapi untuk memberi ruang nafas. Memberi ruang nafas. Begitu postur rapi, suara otomatis stabil. Ya. Jadi kita harus mulai, jangan sampai bahu kita menjadi naik karena kita panik. Jadi tiba-tiba kita naik karena rasanya ada sesuatu yang tidak beres begitu, ya. Kemudian akhirnya kita menjadi membungkuk. Ini semuanya akan membuat pernafasan kita untuk menyampaikan pesan itu jadi terganggu. Suara otomatis tidak stabil. Nah, ketika suara kita tidak stabil, kawan-kawan, itu memunculkan gugup, ketidaktenangan. Oke? Jadi kawan-kawan, bahasa nonverbal itu bekerja diam-diam. Contoh sederhananya, saat bicara, tangan masuk ke saku atau terus memegang mic erat-erat nih. Suatu contoh yang salah nih, kawan-kawan ya. Nih saya punya HP nih ya. Jadi saat mulai bicara nih tangannya mulai masuk ke saku nih. Gitu ya. Udah mulai main-main nih kayak gini. Saya nggak tahu nih bisa dilihat enggak nih ya. Nih mulai digerak-gerakkan gitu. Terus ada lagi dia pegang mic-nya tuh begini. Terus wajahnya itu nggak ada senyum-senyumnya juga gitu. Pegang mic seperti ini. Akhirnya sebenarnya tanpa kita sadari kawan, kita memberikan audiens kita suatu pemandangan yang tidak nyaman. Meskipun skrip kita, kata-kata kita bagus, ya. Ada banyak yang harus kita praktekkan kawan untuk berbicara terkait dengan fondasi bicara yang benar. Jika kita akan mulai dengan postur tubuh, tapi sekali lagi kita berada di kelas online sangat terbatas dan ini akan jauh lebih mengenal lagi ya kalau kita bisa bertemu tatap muka. Oke, sekarang kita akan masuk, kalau tadi kita mulai dari postur tubuh. Sekarang kontak mata. Kontak mata. Kamera bisa didekatkan lagi ke saya biar bisa melihat mata saya. Oke ya. Ya, sudah? Sudah lihat mata saya? Apakah mata saya cukup galak? Ya. Oke, ya. Sudah cukup jelas ya? Tolong di kolom chatnya, kalau bisa melihat wajah saya dengan jelas, bisa chat. Tolong teman-teman diinfo ke saya, apakah cukup jelas? Dari teman-teman yang melihat mata saya? Ya,
Oke. Mata kayak penari India. Oke, nah kita masih berbicara ya di fondasi bicara yang benar kawan ya. Tadi kita mulai dengan postur tubuh. Sekarang kita berbicara tentang kontak mata. Apa yang mau saya sampaikan dengan kontak mata ini kawan? Banyak orang salah kaprah mengira kontak mata itu harus berani menatap lama. Ya, benar tidak? Ya. Sebenarnya enggak seperti itu kawan-kawan. Cukup bertemu mata 3 sampai 5 detik lalu pindah. Jadi saya bisa ke arah sana. Ya, saya bisa ke arah sana. Saya bisa ke arah sana. Pada setiap kalimat yang akan saya ucapkan. Misalnya nih ya. Satu kalimat untuk sisi kiri. Satu kalimat ke tengah, nih. Satu ke kanan. Ini sudah membuat audiens merasa diajak berbicara, bukan ditonton, kawan-kawan. Bisa dipahami? Nanti kita akan demo, ya. Cukup sekarang ini kawan-kawan mencatatnya terlebih dulu. Untuk teman-teman yang ada di Gatekeeper, ini jangan dipindah dulu ya, biar peserta pelatihan bisa melihat face saya. Oke ya. Sekarang soal suara. Kalau tadi kita mulai dari postur tubuh, kemudian eye contact, ya, kontak mata. Sekarang soal suara. Kawan, gugup biasanya bikin orang bicara terlalu cepat. Sependapat gak dengan Jessica? Ya, benar. Ya, seolah-olah kita ingin cepat selesai. Atau sebaliknya, terlalu pelan sampai pesannya menjadi tenggelam. Padahal yang dibutuhkan audiens itu sederhana sekali kawan-kawan. Suara cukup terdengar, temponya wajar, dan kata-katanya jelas. Kalau satu kalimat terasa penting, pelankan sedikit, ya, diprolongasi, diaksentuasi, ya. Kalau kita memang perlu untuk diam 1 detik pun, tidak masalah, lakukan. Karena kesalahan paling umum yang sering sekali saya lihat itu ada 3 kawan-kawan. Yang pertama, terlalu cepat. Kedua, terlalu pelan. Atau tiba-tiba ngeblank. Ya. Dan itu bukan tanda tidak bisa bicara. Tapi tanda belum terbiasa mengatur diri di bawah tekanan. Karena itu kita latihan dengan struktur sederhana, kawan. 1 menit saja, ya. Pembuka 1 kalimat, isi 1 ide utama, penutup 1 kalimat. Contohnya begini kawan. Hari ini saya mau cerita soal kebiasaan kecil yang ternyata berpengaruh besar. Saya terbiasa mencatat hal yang penting setiap pagi dan itu membuat saya lebih fokus seharian. Itu saja. Terima kasih. Kawan-kawan ada yang mau coba? Saya sudah memberikan contoh. Ada yang mau coba? Ayo. Ada yang mau coba? Kita langsung demo ya. Ada yang mau coba? Ungkapkan apa yang ingin kawan-kawan katakan. Ada? Belum berani? Oke. Bukan soal keren atau tidak kawan-kawan ya, tapi tubuhnya siap, suaranya jelas dan pesannya sampai kepada penerima pesan, audiens kita. Kalau fondasi ini sudah benar,
teknik lanjutannya pun akan jauh lebih mudah. Oke, lanjut kawan-kawan Voika. Semoga sampai pertengahan materi ini teman-teman semuanya masih fokus dalam pelatihan ini. Sekarang kita fokus ke postur tubuh ya dan bahasa nonverbal dasar. Karena seringkali yang bicara duluan itu bukan mulut tapi tubuh. Benar tidak? Bukan mulut tapi tubuh kita. Coba perhatikan tangan, ya, tangan ini diperhatikan. Saat gugup, tangan biasanya diam 1000 bahasa. Enggak tahu mau diarahkan kemana, ya. Dikunci di depan, masuk saku, atau tangannya sibuk sendiri. Nih, kayak kita merajut gitu ya. Jadinya tidak jelas. Padahal kawan, kalau tangan ikut bicara, pesan jadi bernyawa. Misalnya saat menyebut 3 hal penting, tangan kita otomatis membantu menghitung. Ini sih bukan gaya-gayaan ya, ini membantu audiens menangkap pesan kita. Tapi ingat, tangan bicara bukan berarti itu berlebihan. Kalau tangan kita yang kemana-mana tanpa arah, audiens kita tentu saja malah capek. Jadi kawan-kawan semuanya, gerakan tangan itu mengikuti pesan, bukan menyaingi pesan. Saya kasih contoh ya, demo. Saya akan, ini tadi ada Pak Rifai ini. Pak Rifai tadi semangat sekali ya untuk demo. Pak Rifai masih adakah? Masih ada di kelas? Masih ada. Ya, Pak Rifai ya. Ya. Anda bisa melihat di dalam slide? Ya, bisa. Oke, saya akan share demo ya. Ya. Saya minta pesannya demo ya, tolong teman-teman di-share sebentar ya Pak Rifai. Saya akan share satu kalimat. Satu kalimat. Sebentar ya. Silakan Pak Rifai akan pilih kalimat yang mana. Ini ya. Tadi saya ada. Oke, silakan. Bisa dicoba. Selain sukses ini yang mana ya? Malam ini apa? Oh Ya. Di Ya, penyampaian, silakan dibaca saja, dibaca saja. Dibaca Ya. saja. Oke, Ya, siap. dibaca seperti yang tadi sudah kita pelajari. Ya, bisa dimulai ya. Siap. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Saya tahu di balik layar ini kalian mungkin sedang di kantor, di rumah, atau bahkan sambil multitasking. Jadi saya akan jaga sesi ini tetap ringkas dan relevan. Oke, Sudah ya. cukup? Sudah cukup ya? Baik, itu tadi Pak Rifai membaca kalimat. Bisa diulang Pak Rifai? Bisa diulang ya? Siap. Bisa mulai. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Saya tahu di balik layar ini kalian mungkin sedang di kantor, di rumah, atau bahkan sambil multitasking. Jadi saya akan jaga sesi ini tetap ringkas dan relevan. Oke, tahan Pak Rifai, jangan kemana-mana dulu. Ya, Coba yang lainnya bisa berkomentar ya. Saya akan mengambil kalimat seperti yang disampaikan oleh Pak Rifai. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Saya tahu di balik layar ini kalian mungkin sedang berada di kantor, di rumah, atau bahkan sambil multitasking. Jadi saya akan jaga sesi ini tetap ringkas dan relevan. Pak Rifai? Iya, siap. Baik Pak Rifai, bagaimana Pak Rifai? Kira-kira? Perbedaannya lebih semangat yang dari Bu Jessica, lebih semangat. Kalau saya kan datar dari perbandingan tadi.
Kalau menurut saya Oh, seperti itu. datar ya. Mau coba Saya lagi? Mau boleh, coba boleh, lagi? Boleh ya. boleh. Saya kasih kalimat lagi. Silakan kalau ada yang mau coba raise hand juga bisa. Ya saya kasih lagi ya, sebentar. Masih Pak Rifai atau ada yang lain? Atau mungkin yang lain dulu, siapa tahu bisa mencoba. Kalau enggak ada, kasih kesempatan yang lain, siapa tahu ada mau nyoba. Ada yang lain mau coba? Ada yang lain mau coba? Silakan. Atau saya tunjuk saja ya. Saya tunjuk saja. Bisa dikasih saya linknya ya. Siapa ini ya? Ayo. Saya tidak bisa lihat ini. Ada? Oke. Saya akan ambil siapa ya ini ya? Mas Suryanto. Ya, Ya. Mas Suryanto. Ya, malam Bu. Ya, Mas Suryanto boleh ya kita coba ya. Mau pilih kalimat yang mana? Yang ini aja, yang di slide Bu. Halo, Yang mana yang mau dibaca? yang di slide. Contoh pembuka 2? Ya. Oke, silakan. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau tanya-tanya. Halo, saya ulangi. Halo, bisa dengar? Tenang ya, tenang. Ya. Tarik nafas dulu. Ayo, saya hitung ya, Mas Suryanto. Saya hitung ya. 1, Ya. tarik nafas. 2, tahan. 3, tahan. 4, hembuskan. Ya, oke. Silakan dimulai. 3, 2, 1. Mulai, saya mau tanya siapa di sini yang sudah ikut meeting online lebih dari 3 kali hari ini. Nah, berarti kita senasib. Karena itu, mari kita manfaatkan waktu ini seefektif mungkin. Terima kasih Mas Suryanto, saya sangat menghargai keberaniannya ya. Oke, saya akan coba untuk membaca narasi ini. Sebelum kita mulai, saya mau tanya, siapa di sini yang sudah ikut meeting online lebih dari 3 kali hari ini? Oke, berarti kita senasib. Karena itu mari kita manfaatkan waktu ini seefektif mungkin. Mas Suryanto, bagaimana? Halo, kenapa langsung bersembunyi? Ya, terima kasih ya kepesertaannya, keaktifannya, dan saya menunggu peserta yang lain untuk kita coba untuk demo. Baik, kawan-kawan, kita masih membahas ketika berbicara yang duluan itu bukan mulut tapi tubuh ya. Tadi sudah ada demo-demo yang sudah disampaikan oleh 2 peserta. Sekarang saya akan memberikan satu contoh. Ya, satu contoh. Ada narasi yang sudah saya siapkan. Malam ini saya ingin mengajak kita semua melihat satu kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Dalam keseharian kita terbiasa bergerak cepat, berbicara cepat, dan ingin semuanya segera selesai. Padahal justru di saat kita melambat sejenak, menarik nafas, menyusun pikiran, dan menyampaikan pesan dengan jelas, orang lain mulai benar-benar mendengarkan. Komunikasi yang baik bukan soal seberapa banyak kata yang keluar, tetapi seberapa tepat pesan itu sampai. Teman-teman, kalimat yang baru saya sampaikan saya benar-benar membaca. Ya, saya membaca. Saya sedang tidak mengarang cerita, tapi tadi saya membaca. Yang mau saya tanyakan, apakah intonasi saya, penyampaian saya berkesan seperti membaca? Saya dibantu dong di kolom chatnya. Sekali lagi ya, saya akan
membacakan narasi. Teman-teman tolong komentarnya di room chat. Ya. Malam ini saya ingin mengajak kita semuanya melihat satu kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Dalam keseharian kita terbiasa bergerak cepat, berbicara cepat, dan ingin semuanya segera selesai. Padahal justru di saat kita melambat sejenak, menarik nafas, menyusun pikiran, dan menyampaikan pesan dengan jelas, orang lain mulai benar-benar mendengarkan. Komunikasi yang baik bukan soal seberapa banyak kata yang keluar, tetapi seberapa tepat pesan itu sampai. Kawan, ketika kata, suara, dan gerak tubuh berjalan selaras, pesan sederhana pun bisa terasa kuat. Ya, pesan yang kita sampaikan terasa kuat. Saya mau cek ini yang ada di kolom chat. Jawabannya tidak terkesan seperti membaca. Terima kasih. Terus siapa lagi nih? Oh, semuanya tidak. Oke. Artinya malam hari ini saya berhasil membawa teman-teman kepada keberanian untuk mulai mencoba, ya. Teman-teman, sekarang kita akan masuk pada satu contoh sederhana, ya. Berdiri dengan dua kaki mantap. Artinya kakinya jangan dibengkok-bengkokin ya, jangan bersila. Teman-teman yang ada di tempatnya masing-masing bisa mengikuti instruksi saya. Berdiri dengan dua kaki mantap, jangan kakinya satu di atas kursi. Berat badan seimbang ya. Dan rasakan nafas lebih lega. Saya sering lihat pembicara yang materinya bagus, tapi tubuhnya, aduh, minta tolong ya. Badannya condong ke depan, ada baunya yang naik, ada tangannya yang kaku. Itu semua kawan-kawan memberi sinyal rasa tidak percaya diri kita. Ya, meskipun kata-kata kita sebenarnya kuat. Ya. Jadi target kita sebenarnya bukan terlihat sempurna, kawan. Tapi bagaimana kita bisa terlihat hadir dan nyaman. Artinya begitu tubuh kita nyaman, suara ikut stabil dan audiens pun lebih mudah untuk percaya. Ya, dan inilah fondasi nonverbal yang akan kita latih terus dan terus kita latih supaya bisa bicara kita terkesan alami dan bukan dipaksakan. Ya, sekarang kita masuk ke kontak mata, kawan. Ini bagian kecil, ya, bagian yang kecil. Tapi kalau saya boleh katakan, ini dampaknya ini besar sekali. Kenapa saya katakan demikian kawan-kawan? Karena kontak mata itu bukan soal keberanian kita untuk menatap, tapi soal bagaimana kita bisa membuat orang merasa nyaman ketika diajak berbicara. Anggap wajah audiens itu seperti rumah. Kalau wajahnya ramah, ya, kita pasti betah dong berkunjung ke sana. Artinya apa kawan-kawan? Sebelum suara menyapa, mata kita dulu yang menyapa. Sebelum ada kalimat yang keluar dari mulut kita, mata kita dulu yang antusias untuk menyampaikan pesan. Kesalahan yang sering terjadi ada dua, kawan. Ya, ada yang mencoba menghindari mata sama sekali. Dia lihat lantai, lihat langit-langit, ya, lihat slide. Ini banyak teman-teman mungkin yang sudah diberikan kesempatan untuk presentasi mungkin dalam meeting, mungkin Anda seorang pengajar atau sedang membawakan satu
satu makalah dan lain sebagainya. Kita melihat pada slide. Jadi kita membaca apa yang kita tulis di dalam slide itu dari awal sampai akhir dan kita tidak melakukan interaksi dengan audiens kita. Ada juga yang terlalu fokus ke satu orang, sampai-sampai yang lainnya merasa diabaikan. Jadi jangan salahkan. Ketika kita berbicara sementara kita melihat audiens kita sudah mulai. Ada yang demikian? Atau mungkin ketika kita berbicara, kita melihat audiens kita, dia asik scroll HP-nya. Sering ya mengalami yang demikian. Dua-duanya sama-sama bikin jarak. Benar tidak kawan-kawan? Nah, cara amannya sangat-sangat sederhana. Ya, lihat saya, ya. Cara amannya sederhana kawan. Tatap satu orang sampai satu kalimat selesai. Baru kita pindah. Jadi maksud saya di sini bukan kita satu kata ke orang yang ada di depan kita, satu kata lagi ke orang yang ada di sebelah sana. Tidak demikian ya, itu menjadi kesannya liar gitu ya. Jadi enggak bagus dan audiens kita juga merasa tidak nyaman. Jadi sekali lagi kita tatap satu orang sampai satu kalimat selesai, baru kita pindah. Jadi bukan satu kata satu orang, tapi satu kalimat satu orang. Itu bikin bicara terasa tenang dan terarah ya. Lalu teknik yang kedua, saat kita bermain kontak mata, bagi ruangan kawan-kawan. Kita bagi kiri, tengah, kanan. Kalau ruangannya besar, jangan lupa belakangnya juga ya. Mata kita harus memandang, memberikan sinyal ya, melihat ke sudut-sudut pandang yang perlu untuk kita ajak berkomunikasi. Tidak perlu dihitung kaku. Ya, cukup kita sadari saja. Apa tujuannya? Tujuannya supaya perhatian kita merata, tidak menumpuk di satu titik saja. Saya sering bilang ke peserta, bayangkan kawan-kawan sedang melukis huruf Z, ya, melukis huruf Z di ruangan. Jadi kita akan melihat dari pojok sana, ya, pojok kiri belakang ke pojok kanan belakang, kemudian kita akan pelan-pelan ke depan, ya, dan paling depan. Artinya seluruh ruangan itu kita bisa ajak berkomunikasi dengan kontak mata kita. Dari kiri ke kanan, lalu ke belakang. Dengan begitu semua orang merasa dilibatkan. Kawan-kawan, ingat ya, kontak mata itu bukan untuk mengintimidasi, tapi untuk membangun koneksi. Begitu audiens merasa diperhatikan, mereka lebih siap mendengar apa yang akan kita sampaikan. Saya akan tunjukkan dua video buat teman-teman ya. Mari kita sama-sama belajar dari dua public figure, tokoh bangsa. Saya akan lempar ke kelas ini, raise hand nanti yang mau jawab setelah video yang pertama. Video yang pertama yang akan saya tayangkan. Perhatikan.
ketahanan pangan, belum Ya, lagi saya akan berbicara ulangin lagi ya. perumahan rakyat yang Ada, ya, physical diulangin lagi ya. Baik, silakan diperhatikan teman-teman. physical infrastructure, physical connectivity, konektivitas antar wilayah dari Aceh hingga Papua 17.000 pulau, bicara bagaimana memperkuat sektor transportasi logistik, termasuk juga pembangunan berbagai infrastruktur dasar dari mulai jalan, bendungan, irigasi untuk memperkuat ketahanan pangan, belum lagi berbicara perumahan rakyat yang harus semakin affordable, yang layak, yang bisa hadir untuk masyarakat berpenghasilan rendah, hingga berbagai urusan terkait dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Disparitas yang masih terjadi terutama antara Jawa dengan luar Jawa, antara Barat dengan Timur Indonesia. Ya, cukup ya cuplikannya. Saya mau lempar ke teman-teman, raise hand yang mau jawab, berikan kesimpulan dengan video yang baru saja saya tayangkan pada teman-teman, apa yang teman-teman bisa rangkum dari penampilan seorang public figure AHY. Ada yang mau menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Apa yang kawan-kawan lihat dari tayangan yang sudah saya putar tadi? Baik ya. Memperhatikan video tadi kawan. Yang pertama, yang disampaikan oleh seorang AHY dari volume. Volumenya bagaimana? Cukup ya, tidak meledak-ledak. Memang dalam hal ini AHY jarang sekali berteriak ya. Volumenya stabil, terdengar jelas, dan seorang AHY akan naik intonasinya hanya saat poinnya penting saja. Pelajaran bagi kita, kawan-kawan jangan ratakan suara. Ya, kalau semua kalimatnya keras, rasanya menjadi tidak ada yang penting. Jadi contoh realnya, kalimat biasa, volumenya normal. Ya, kalimat biasa, volumenya kita buat normal. Sementara kalau ada yang terasa penting, kita akan meningkatkan volume kita. Itu artinya kita sedang mengaksentuasi sesuatu yang bagi kita itu adalah pesan penting, dan di situ clue-nya yang harus diterima oleh audiens kita. Yang kedua, dari video tadi, perhatikan tempo kawan-kawan. AHY menampilkan tempo tenang, tidak terburu-buru. Dari video tadi AHY hampir tidak pernah terdengar kejar-kejaran dengan waktu. Padahal kita tahu beliau sedang berbicara dalam forum yang besar. Lantas pelajaran bagi kita apa? Kawan, tempo pelan itu bukan lemah, tapi percaya diri. Ya, contoh real yang bisa ditiru. Kita harus bergerak cepat karena tantangannya besar dan waktunya terbatas. Kita ubah ya. Kita harus bergerak cepat, jeda, karena tantangannya besar, jeda, dan waktunya terbatas. Oke, ya. Saya berharap teman-teman bisa menangkap pesan dari video tadi. Dan masih saya mencatat ada yang ketiga. Bagaimana AHY terkait dengan artikulasinya? AHY bersih dan rapi ketika berbicara. Artikulasinya jelas. Artinya kata-katanya jarang ketelan. Konsonannya terdengar. Akhir kalimatnya jelas. Dalam judul materi kita, kelas online,
saya mengambil judul yang memang untuk melatih konsonan kita, kawan. Dari gugup ke meyakinkan. Dari gugup ke meyakinkan. Kalau kita berbicara tanpa konsonan-konsonan yang jelas, artikulasi yang jelas, kita mungkin saja berbicara dan akan terdengar oleh audiens kita berbeda. Kita bisa mengatakan seperti ini. Kita berbicara dari gugup ke meyakinkan. Tapi sekilas kalau kita tidak ada penekanan konsonan dan artikulasi yang jelas, itu akan menjadi begini. Dari gugup ke meyakinkan. Betul kan? Dicoba. Dari gugup ke meyakinkan. Tapi kalau kita konsonan kita tidak jelas, P dan K akan membuat lain. Dan dari AHY ini jarang sekali ketelan. Maksud saya ketelan seperti tadi yang saya katakan, gugup. Gugup P bisa hilang, bisa ketelan. Ya, dari gugup ke meyakinkan. Jadi berbicara tentang artikulasi, kawan, bukan soal logat, ya. Bukan kita berasal dari daerah mana, tapi soal kesadaran bagi kita ketika berucap. Saya kasih satu kalimat lagi. Latihan simpel untuk kelas. Tanggung jawab publik tidak bisa ditunda. Ini bukan cepat, kawan ya, tapi ini bisa kita lakukan sehingga jelas sampai di akhir kata seperti yang disampaikan oleh AHY tadi. Dari gestur, ya, gestur ketika berbicara. Gestur minimal tapi relevan, itu yang dipertontonkan oleh AHY. Tangan AHY kita lihat tadi ya, tidak kemana-mana. Gerakannya muncul saat menekankan poin, bukan hiasan. Jadi pelajaran buat kita, lebih baik satu gerakan yang tepat daripada 10 yang tidak perlu. Jadi tadi saat menyebut 3 prioritas, tangan kita ikut menghitung. Ya, saat bicara nilai, tangan bisa terbuka ke depan atau mengikuti apa yang akan kita katakan. Itu sudah cukup, kawan. Oke? Bagaimana dengan wajah? Wajah dari video yang saya tampilkan tadi, kawan. Wajah dan ekspresi dari AHY konsisten dengan pesan. Saat serius, wajah serius, ya. Saat mengajak, wajah terbuka. Tidak bercanda berlebihan di momen-momen yang formal. Itu juga yang harus kita perhatikan. Jadi pelajarannya, ekspresi itu merupakan bagian dari kejujuran pesan. Kalau pesan berat tapi wajah santai, audiensnya bingung mau percaya yang mana ya. Baik, kawan, kita tidak perlu meniru gaya AHY. Ya, saya tidak akan menjadikan kawan-kawan semuanya untuk seperti AHY. Tidak, ya, kita tidak perlu meniru gaya AHY mentah-mentah. Tapi kita bisa belajar satu hal penting. Bicara yang meyakinkan itu bukan soal kerasnya suara, tapi kendali atas volume, tempo, dan artikulasi. Saat itu bisa kita kuasai, kawan-kawan. Pesan yang akan kita sampaikan berdiri dengan sendirinya. Ya, saya masih punya lagi satu contoh. Ini punya ciri khas yang berbeda dan saya termasuk yang mengidolakan sosok yang satu ini. Mari kita simak. Cek. Aman ya? Kita bisa mulai? Oke. Halo teman-teman, menjaga tutur merawat akur. Itu judul acara dalam rangkaian Indonesia Butuh Anak Muda tahun ini. Sebuah kalimat yang kami harap tidak dimaknai sebagai undangan untuk bungkam, memilih pasif demi keteraturan. Menjaga tutur bukan berarti asal menganggukkan kepala atau berkata iya hanya demi membuat situasi seakan serba baik-baik saja. Toh apa yang mempersatukan tak selalu yang indah dan menyenangkan. Kita bisa dipersatukan bahkan oleh permasalahan. Pandemi sebenar-benarnya adalah kesempatan.
sia-sia bila kita melewatkan setahun ini tanpa belajar betapa ternyata kita saling membutuhkan, betapa bersama adalah cara bertahan. Diawali dengan mengesampingkan prasangka, berhenti melihat apa yang berjarak dari kita dengan sebelah mata. Ya, kawan-kawan, ciri utama gaya Najwa Shihab, tegas, padat, dan tajam. Tegas tanpa meninggikan suara. Najwa tidak perlu bicara keras untuk terdengar kuat. Ketegasan datang dari pilihan kata dan cara mengakhiri kalimat. Contoh real, alih-alih naik nada, ia justru menutup kalimat dengan tegas. Ini bukan soal tidak tahu, ini soal tidak mau bertanggung jawab. Nah, pelajaran bagi kita bahwa ketegasan itu lahir dari keyakinan pada isi, bukan dari volume. Kemudian Najwa, kalimat pendek langsung ke inti, itu ciri khasnya. Najwa jarang berputar-putar, satu kalimat sama dengan satu pesan. Tidak ada anak kalimat yang tidak perlu. Contoh pola yang sering digunakan oleh Najwa, pernyataan, jeda, penegasan. Nah, faktanya ada, datanya jelas, pertanyaannya tinggal satu, kenapa tidak dijalankan? Oke, pelajarannya bagi kita, kalau ingin terdengar tajam, pangkas kata yang tidak bekerja. Dari Najwa lagi, tempo pelan tapi menekan. Najwa kawan tidak terburu-buru, justru karena pelan setiap kata terasa jatuh. Contoh saat mengajukan pertanyaan sensitif, Najwa akan membuka dengan tenang, lalu berhenti sejenak, baru mengunci dengan pertanyaan inti. Anda bilang semuanya sudah sesuai prosedur? Prosedur yang mana? Oke ya. Diam sejenak itu bukan ragu kawan, tapi itu alat tekanan. Masih dari Najwa, dari video tadi, tatapan mata yang konsisten. Kawan-kawan bisa lihat tadi ya, dalam video tadi, kontak mata Najwa itu stabil sekali. Tidak agresif, tapi tidak menghindar. Najwa memberi gambaran, saya hadir dan saya serius. Jadi kontak mata bukan untuk menyerang kawan ya, tapi untuk menahan ruang dialog. Selanjutnya dari Najwa, video Najwa tadi, ekspresi wajah Najwa sejalan dengan pesannya. Jadi saat topik berat, wajah ikut serius. Saat menyindir, ekspresi halus, bukan senyum lebar yang nampak. Pelajarannya buat teman-teman semuanya, jangan bercanda dengan wajah saat pesan sedang penting, karena audiens menangkap ketidaksinkronan dengan cepat. Kita akan lanjut ya ke slide berikut yang menyebabkan banyak terjadi kesalahan. Kawan, kesalahan paling sering itu bukan karena kita nggak bisa bicara ya, tapi karena kita panik mengatur diri. Ada yang terlalu cepat karena ingin segera selesai, ada yang terlalu pelan karena takut salah, dan ada juga yang tiba-tiba ngeblank padahal isinya ada. Jadi di momen itu yang dibutuhkan bukan sekedar kita berhenti, tapi bagaimana kita bisa mengubah ritme. Pelankan satu kalimat, tarik nafas, ulangi poin terakhir. Ingat kawan, audiens tidak tahu apa yang ada di kepala kita. Mereka hanya mengikuti apa yang kita lanjutkan. Jadi selama kita tetap bicara dengan tenang, kendali masih berada di tangan kita. Ya. Saya akan kasih satu materi ya, tapi rasanya ini sudah waktunya oke ya. Saya akan satu narasi. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin mencoba, saya akan share ya. Pemerintah daerah hari ini meresmikan program peningkatan layanan publik yang ditujukan untuk mempercepat akses masyarakat terhadap layanan administrasi. Program ini diharapkan dapat memangkas waktu tunggu dan meningkatkan transparansi pelayanan. Dalam sambutannya, pihak pemerintah menyampaikan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan sumber daya manusia serta dukungan masyarakat. Program tersebut akan mulai diterapkan secara bertahap mulai bulan depan. Kawan, ini adalah secuplikan narasi berita. Jadi ada penekanan-penekanan saat kita membaca sesuatu hal yang penting. Jadi kalau di awal kelas tadi saya ajak kawan-kawan untuk melawan gugup, di segmen terakhir ini saya ajak kawan-kawan Voika untuk bagaimana kita bisa mengelola gugup. Bagaimana caranya? Kita bisa terapkan untuk mengatasi gugup dengan NLP. Neuro Linguistic Programming. Jadi di bagian ini kita tidak lagi melawan gugup kawan, ya, tapi kita mengelolanya dengan sadar.
NLP mengajarkan satu prinsip dasar. Respon kita bukan ditentukan oleh situasi, tapi bagaimana cara otak memproses pengalaman. Gugup itu bukan musuh kawan, dia hanya sinyal. Tinggal bagaimana kita bisa mengarahkannya. Di dalam NLP ada 4 pilar. Pilar pertama, tujuan, outcome. Kawan, pikiran itu butuh arah. Banyak orang gugup karena fokusnya ke jangan salah, bukan ke tujuan. Jadi contoh realnya, sebelum bicara isi kepala, jangan grogi, ya, jangan salah. Hasilnya pikiran kita jadi sibuk untuk menghindari, bukan untuk menyampaikan. Nah, di sini pendekatan NLP yang bisa kita lakukan, kita bisa ubah jadi tujuan positif dan spesifik, kawan. Saya ingin audiens paham satu ide ini. Begitu tujuan jelas, tubuh dan suara menyesuaikan. Pilar yang kedua, kepekaan. Ya, kepekaan, indrawi, sensory awareness. Pembicara yang baik itu bukan hanya sekedar bicara, kawan, tapi peka terhadap situasi. Contoh realnya, kita bisa tahu audiens mulai bosan dari tatapan kosong, betul nggak? Gerakannya mulai gelisah, fokusnya yang mulai naik turun. Pendekatan NLP ketika kita menghadapi situasi yang demikian, alih-alih panik kawan-kawan, kita gunakan informasi itu untuk menyesuaikan. Apa yang harus kita lakukan? Perlambat tempo, ajukan pertanyaan, ubah intonasi. Kepekaan membuat kita hadir, bukan terjebak di kepala kita sendiri. Itu pendekatan NLP pilar yang kedua. Yang ketiga, fleksibilitas. Kawan, dalam NLP ada satu prinsip penting. Siapa yang paling fleksibel? Dialah yang pegang kendali. Contoh realnya, materi sudah disiapkan rapi, tapi audiens ternyata tidak merespon. Menjadikan pembicara kaku dan memaksa untuk lanjut. Pembicara fleksibel ini akan menyesuaikan. Apa yang akan dia lakukan? Kalau terlalu formal, mulai turunkan gaya. Kalau audiensnya pasif, mulai ajak berinteraksi. Kalau ngeblank, kita kembali ke poin inti. Artinya pendekatan NLP fleksibel bukan berarti kita tidak siap, tapi siap untuk berubah. Pilar yang keempat, kedekatan. Ya, kedekatan. Audiens mendengar lebih dulu dengan perasaan baru, logikanya berjalan. Contoh realnya, saat pembicara terasa jauh, audiens menutup diri. Saat terasa dekat, kesalahan kecil pun dimaafkan. Di sini pendekatan NLP yang bisa kita lakukan, ya. Report dibangun lewat bahasa yang sefrekuensi, tempo bicara yang selaras, empati terhadap kondisi audiens, bukan sekedar berpura-pura mirip, tapi tulus yang menyambung. Jadi NLP bukan sulap, bukan manipulasi, dan ini soal kesadaran. Tahu apa tujuan kita, peka membaca situasi, fleksibel, menyesuaikan diri, dan membangun kedekatan. Kawan, kalau 4 pilar ini jelas, gugup, tidak hilang, tapi berubah jadi energi yang bisa kita pakai. Mendekati akhir dari materi kita, saya akan tutup dengan struktur bicara anti bingung. Ya, sebagai bonus saya buat teman-teman semuanya. Seringkali orang itu sebenarnya paham materinya, tapi audiensnya bingung. Masalahnya bukan ada pada isi kawan, tapi di struktur. Pikiran kita meloncat, sementara audiens butuh pegangan. Ada beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama, pembukaan. Harus kita buat orang mau mendengar kita. Pembukaan bukan soal kita memperkenalkan diri panjang-panjang, tapi memberi alasan kenapa audiens itu harus bertahan. Contoh real pembukaan yang efektif. Pernah nggak kalian dengar presentasi yang isinya pintar, tapi 5 menit kemudian sudah nggak tahu dia bicara apa? Nah, di sini audiens merasa ini tentang saya. Ya, pembukaan yang sering bikin bingung. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bla 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 bla, definisi bla 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 bla, latar belakang. Ini adalah template. Template ketika kita mulai berbicara berstruktur. Kemudian isi, satu ide utama,
bukan semua isi kepala. Ini yang harus kita perhatikan dalam isi bicara kita, kawan-kawan. Kesalahan yang paling umum terjadi, semua ingin disampaikan. Ini prinsip anti bingung. Satu sesi, satu ide utama. Contoh realnya, inti bicara saya hari ini cuma satu, gugup itu bisa dikelola. Lalu isi dipecah-pecah. Apa itu gugup? Kenapa muncul? Apa yang bisa dilakukan? Ya, bukan kita bicara lompat ke kemana-mana. Ya, yang ketiga, jembatan. Kita bantu audiens untuk ikut pindah. Orang bingung karena pembicara pindah topik tanpa aba-aba. Kalimat jembatan sederhana tapi ampuh seperti ini, kawan ya. Sekarang kita pindah ke, setelah tahu masalahnya, mari kita lihat solusinya. Sebelum jalan lanjut, saya ringkas dulu. Ini adalah contoh-contoh real, kawan. Tadi kita bicara kenapa orang gugup. Sekarang saya mau tunjukkan cara mengatasinya. Audiens aman, tidak ketinggalan. Oke? Ini adalah contoh sederhana. Selanjutnya, penutup, bikin pesan nempel. Ya, penutup bukan sekian dan terima kasih saja, kawan. Itu sudah terlalu menjemukan. Penutup yang melekat, ulangi inti, beri ajakan sederhana. Contoh realnya. Kalau hari ini kalian lupa semua teknik, ingat satu hal saja, gugup itu sinyal, bukan kegagalan. Dan sinyal selalu bisa diarahkan. Saya kasih contoh. Saya Jessica Yeni Susanti mengucapkan terima kasih sudah hadir di kelas ini. Semoga semua yang sudah saya bagikan bermanfaat, menaikkan level bicara kawan-kawan semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan ada pelayanan yang belum disajikan secara maksimal. Berharap kita bertemu lagi di waktu yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Ini contoh penutup yang mungkin menurut saya tidak menjemukan. Template praktis siap dipakai kapan saja. Kenapa ini penting, kawan-kawan ya? Karena di bagian penutup, struktur itu bukan membatasi tapi menolong begitu struktur terasa mulai ada kesenjangan ya. Dengan struktur yang rapi, pikiran kita menjadi tenang dan audiens kita juga ikut tenang ya. Jadi teknik bicara yang meyakinkan ini bukan soal bakat kawan-kawan ya, tapi soal kendali. Di tahap ini kita akan berbicara bagaimana membuat orang itu percaya bahkan sebelum mereka setuju dengan apa yang kita ingin sampaikan. Ingat, audiens menilai keyakinan kita bukan hanya dari apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita mengatakannya. Intonasi dan penekanan kata. Kalimat yang sama bisa terasa biasa atau terasa kuat. Bedanya ada di intonasi. Contoh realnya kalimat datar. Keputusan ini penting untuk kita semua. Tapi kalau saya ubah kalimat dengan penekanan. Keputusan ini penting untuk kita semua. Berbeda kan? Oke. Audiens kita pasti akan langsung menangkap mana kata kunci. Penekannya bukan teriak, tapi menyadari kata mana yang ingin ditinggal di benak audiens. Yang kedua, teknik jeda, pause yang kuat. Jeda itu bukan lupa, jeda itu kontrol kawan-kawan. Contoh realnya. Ada satu hal yang sering kita abaikan, kita jeda. Bukan karena tidak tahu, kita jeda lagi, tapi karena merasa aman. Kawan, tanpa jeda, kalimat lewat begitu saja. Dan dengan jeda, kalimat itu akan jatuh. Menghindari kata pengganggu, kata seperti anu, ya. Jadi gini, jadi anu, ya. Ini biasanya muncul karena pikiran lari lebih cepat dari mulut kita. Sehingga solusi praktisnya kata ya filler dengan diam sejenak. Diam 1 detik jauh lebih meyakinkan daripada bunyi yang ragu-ragu. Terlalu banyak anu, intinya, dan sebagainya. Terlihat yakin meski gugup. Karena percaya diri itu bukan tidak gugup kawan, tapi tahu apa yang harus dilakukan saat kita menjadi gugup. Prinsipnya, berdiri stabil, tempo sedikit diperlambat, kalimat dipendekkan, audiens tidak tahu kita gugup. Selama kita tidak mengumumkan kalau kita sedang gugup. Bagaimana teman-teman semuanya? Jadi malam hari ini saya berharap apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Dan masih ada satu hal yang perlu saya bagi nih ya.
Public speaking di era digital, seperti kita malam hari ini. Kawan, di era digital, tantangan public speaking bukan lagi panggung besar, tapi layar kecil, seperti apa yang kita lakukan malam hari ini. Kita bicara di Zoom meeting online atau webinar tanpa tatapan langsung, tanpa respon tubuh audiens, dan disinilah banyak orang yang sebenarnya jago bicara, justru terlihat kaku. Bukan karena tidak mampu, tapi karena lupa satu hal. Kamera itu tetap manusia di baliknya. Kesalahan paling umum saat bicara online biasanya sederhana kawan, tapi fatal. Membaca slide, menatap layar sendiri, atau bicara datar karena merasa ngomong ke mesin. Padahal audiens cepat sekali kehilangan fokus kalau energi kita turun. Jadi kuncinya ada di cara kita berdamai dengan kamera. Mari kita anggap kamera sebagai satu orang yang sedang kita ajak bicara. Tatap lensa saat menyampaikan poin penting, bahkan terus-menerus melihat wajah sendiri di layar. Gerakan tubuh cukup dari bahu ke atas, ekspresi wajah lebih hidup dan suara sedikit lebih berintonasi dibandingkan bicara online. Ya. Karena tidak ada energi ruangan, kita yang harus menghidupkan ruang kawan. Kita akan gunakan kalimat yang lebih pendek, kemudian beri jeda lebih sering ya, dan ajukan pertanyaan. Meski audiens kita belum langsung menjawab, itu membuat audiens kita akan merasa dilibatkan. Dan nanti kita tidak berhenti di teori, kita akan lebih banyak presentasi singkat ya, versi online, supaya kalian tahu bicara di depan kamera itu bukan soal tampil sempurna, tapi soal tetap terasa hadir dan terhubung. Baik teman-teman, waktu kita sudah habis ya. Saya di akhir ini saya akan membacakan satu cuplikan ya tentang Hari Kesetiakawanan Sosial. Mari kita padukan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Kesetiakawanan itu seperti jembatan kecil di tengah sungai deras. Mungkin tidak megah, tidak selalu terlihat, tapi tanpanya banyak orang tidak pernah sampai ke seberang. Ada yang berdiri di atasnya hanya sebentar, ada yang bertahan lama karena lelah, ada pula yang hampir jatuh karena beban hidup terlalu berat. Di momen itulah uluran tangan sekecil apapun menjadi penentu arah. Bukan untuk menyelesaikan semua masalah, tapi cukup untuk menyatakan kamu tidak sendirian. Hari ini saat kita memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial, kita diingatkan bahwa masyarakat bukan sekedar kumpulan individu, melainkan anyaman benang dan saling menguatkan. Satu benang mungkin rapuh, tapi ketika dirajut bersama, ia menjadi kain yang melindungi kesetiakawanan, bukan soal siapa yang paling kuat membantu, melainkan siapa yang mau hadir saat yang lainnya nyaris menyerah. Karena pada akhirnya kemanusiaan tidak diukur dari seberapa tinggi kita berdiri, tetapi dari seberapa sering kita menunduk untuk mengangkat sesama. Baik kawan-kawan semuanya, ini adalah salah satu cuplikan narasi yang saya baca dari salah satu media untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari malam hari ini. Dan sebelum saya pamit undur diri, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian waktu dan kehangatan yang sudah dibagikan sepanjang sesi ini. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini tidak berhenti sebagai wacana, tapi tumbuh menjadi langkah kecil yang bermakna dalam keseharian kita. Jika ada kata yang kurang berkenan, itu semata keterbatasan saya. Jika ada yang berkesan, semoga bisa menjadi pengingat bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya. Sebagai penutup, izinkan saya titip pantun perpisahan buat kawan-kawan semua. Senja turun di ufuk barat, lampu-lampu mulai menyapa malam. Bukan karena jarak kita berpisah sekejap, tapi karena pertemuan selalu menyisakan rindu yang dalam. Terima kasih, saya Jessica Yeni Susanti, pamit undur diri. Semoga kita dipertemukan kembali dalam waktu dan kesempatan yang lebih indah. Salam Voika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Baik, terima kasih banyak atas materinya Ibu Dokter Jessica. Wah, sangat-sangat berinsight dan langsung aplikatif banget ya untuk materi ini. Semoga bisa langsung dipraktekkan oleh teman-teman Voika.
Seperti itu. Kemudian untuk sesi tanya jawab, jika tidak ada sesi yang bertanya atau saya berikan kesempatan lagi kepada kawan-kawan Voika yang ingin menanyakan sesuatu kepada Ibu Dokter Jessica, dipersilahkan. Dan saya juga mengirim link di grup kolom chat. Kawan-kawan Voika jangan lupa untuk mengisi link post test yang kami berikan supaya apa? Untuk merangkum dan merefleksikan bagaimana pemahaman Cherry. kawan-kawan Voika dari hasil materi malam ini. Seperti itu. Oke. Bagaimana? Kira-kira kawan-kawan ada yang masih ditanyakan atau sudah cukup jelas atas materi dari... Oh baik, dari Bapak Sakti di Kalimantan. Boleh langsung bertanya dan open cam. Silahkan Bapak. Oke, selamat malam. Selamat malam. Aku cuma mau tanya satu hal. Ini kan tadi kan kita public speaking untuk audience ya, yang ibaratkan untuk di floor besar. Apabila kita ada apa namanya ya, kayak berinteraksi dengan orang-orang sekitar aja lah, ibaratnya kita ada untuk meyakinkan seseorang dalam bisnis atau seperti apa, itu tingkat kegugupannya malah lebih besar. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Ada solusinya seperti itu? Karena kan untuk menumbuhkan confidence sama mengontrol emosi ini kan tiap orang takut reaksi pendengar kita tuh akan salah tangkap atau salah nilai. Udah itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sakti di Kalimantan. Mm-mm. Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, boleh kemudian dikumpulkan dan akan dijawab langsung oleh Ibu Dokter Jessica. Dan saya Ya, mengingatkan, ya, baik. saya jawab dulu ya. Tadi Ya, pertanyaannya, ketika akan berbicara, bingung duluan, begitu ya maksudnya ya? Langsung gugup, gitu ya Pak Sakti? Seperti itu ya? Betul, Ibu. Betul, Ibu. Betul. Ya, tadi saya sudah memberikan satu teknik ya, teknik yang kita harus melatih mental kita. Sebelum berbicara, kita harus berdamai dengan diri kita, Pak Sakti. Artinya, ketika mulai ada keraguan untuk menyampaikan sesuatu, kita belajar latihan mental dari diri sendiri. Jadi sebelum kata terucap, ini mata sudah berbicara, betul kan? Kita mulai dengan hitungan 4 ya. 1 tarik nafas, 2 tahan, 3 tahan, 4 hembuskan. Kemudian kontak mata harus berbicara lebih dulu. Karena ketika kontak mata kita berbicara lebih dulu, kita sudah mulai mendapatkan 1 poin. Pelan-pelan gugup itu sudah menjadi sesuatu yang bisa meyakinkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kontak mata kita sudah berbicara, sudah menyampaikan pesan lebih dulu. Bagaimana Pak Sakti? Ini adalah merupakan trik dan ini harus dilatih. Ini bukan bakat. Orang bisa berbicara, orang pandai berbicara, itu bukan karena bakat atau sejak kecil dia memiliki dari legacy ya, dari orang-orang tuanya dahulunya itu memang pinter ngomong seperti Pak SBY ke AHY, tidak, tapi memang harus dilatih. Nah, kalau yang muncul pertama bingung, nah itu tadi tekniknya simple sekali. Angka 1 sampai angka 4 ya. 1 tarik nafas, 2 tahan, 3 tahan, 4 hembuskan dan lanjut. Mata berbicara terlebih dulu. Cukup Pak Sakti? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima Ya. kasih. Ya. Terima kasih Senang banyak hati. Ibu Dokter Jessica atas jawabannya dan Bapak Tri. Dan penghujung acara sudah semakin dekat kawan-kawan Voika. Dimohon untuk open cam kembali nih yang tadi belum open cam. Kita akan foto kembali bersama-sama dengan teman-teman untuk sesi foto. Boleh kami persilahkan kawan-kawan open cam. Dan salam Voika dengan 2 jari, ibu jari dan 1 telunjuk ya kawan-kawan Voika semua. Ditunggu.
open cam-nya Kakak Maria Evi, Kakak Ajeng, Kakak Tuti. Boleh dibuka. Baik, terima kasih banyak Kakak Destalia, Kakak Eni di Sidoarjo, dan Kakak moderator. Boleh siap-siap untuk fotonya ya. Sudah siap semuanya? Kakak admin udah siap untuk foto ya? Siap, baik. 1, 2, 3, cheese. Salam Voika. 1, 2, 3, salam Voika. Sebentar, ada 3 slide sepertinya. 1, 2, 3, salam Voika. 1, 2, 3, salam Voika. Oke. Baik, tidak terasa jam 9 sudah tiba, 2 jam sudah kami membersamai dengan kawan-kawan Voica. Semoga apa yang kita peroleh malam ini tidak berhenti sebagai pengetahuan saja, tetapi menjadi keberanian untuk memulai berbicara. Saya Karina selaku host, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Sampai bertemu kembali di kegiatan Voica Training berikutnya, kawan-kawan Voica. Selamat malam, salam percaya diri dan salam Voica. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.